Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladhi yatuhuru minan najasati thalathun. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa ma shara hayawanan. Faslun utawi iki iku fasol. Alladzi yatuhuru, alladzi utawi perkara yatuhuru kang bisa dadi suci, yatuhuru kang bisa dadi suci apa alladzi minan najasati bayane saking pira-pira najis. Salasun iku ana telu. Al khamru rupane arak, khamr atau arak. Idza takhallalat ing dalem nalikane dadi cukak apa al khamru binafsiha kalawan awak dhewene al khamru. Wa jildul maitati lan tulange batang, bukan tulang. Wa jildul maitati lan kulite batang. Idza dubigha ing dalem nalikane den samak apa al jildu. Wama lan perkara barang sora kang dadi apa ma hayawanan ing hayawan ing hewan. Ini menerangkan tentang benda-benda najis yang bisa suci. Jadi najis yang bisa suci diantaranya yaitu ada 3 macam. Alladzi yatuhuru minan najasati thalathun. Najis bisa menjadi suci yaitu ada 3. Yang pertama yaitu khamr. Khamr atau arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Tahu cuka? Cuka. Jadi khamr atau arak yang berubah dengan sendirinya, bukan melalui proses. Maksudnya bukan diproses oleh manusia, tapi berubah dengan sendirinya. Berubah dengan sendirinya. Berubah menjadi cuka, itu bisa suci. Khamr najis. Makanya haram khamr itu, arak itu untuk diminum karena najis. Ya. Kenapa kok najis? Karena memabukkan. Arak itu. Lah arak itu bisa menjadi suci apabila berubah menjadi cuka, berubah dengan sendirinya, dengan alami berubahnya itu. Kemudian yang kedua yaitu kulit bangkai. Kulit bangkai ketika sudah disamak, artinya sudah disamak itu sudah diproses oleh manusia. Dicuci bersih, disabun, kasih sabun. Ya. Bangkai itu najis. Makanya kita nggak boleh memakan bangkai, itu nggak boleh. Ada sapi mati, walaupun cuma dapat 5 menit, bangkai itu hukumnya. Tanpa melalui proses sembelih. Kita punya ayam belum disembelih, udah mati, dapat 10 menit baru kita masak, nggak boleh. Bangkai itu hukumnya. Yang tidak bangkai, hewan yang tidak bisa menjadi bangkai, hukumnya yaitu apabila hewan itu melalui proses persembelihan, disembelih. Ya, bangkai itu najis. Ya, bangkai itu najis. Andai kata misalnya kita ada di dalam hutan, kemudian kita menemukan ada macan mati. Kulit macan itu kan bagus, mahal kulit macan itu. Bisa diambil kulit macan itu, dikuliti, diambil kulitnya, kemudian disamak, dicuci, diproses, disabuni, terus kemudian baru bisa dipakai. Itu suci hukumnya sudah. Kalau belum disamak nggak bisa, najis tetap hukumnya. Tuh. Yang pertama yaitu khamr atau arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian kulit bangkai. Kulit bangkai. Kalau kulitnya manusia nggak boleh kulitnya manusia. Bangkainya manusia itu suci kalau bangkainya. Wa ma shara hayawanan, yaitu sesuatu yang berubah menjadi hewan. Sesuatu yang berubah menjadi hewan meskipun asalnya najis.
Maksudnya yaitu yang dimaksud dengan sesuatu yang berubah menjadi hewan, suatu benda yang najis yang mengeluarkan hewan. Yang mengeluarkan hewan. Contohnya misalnya seperti bangkai binatang yang keluar setnya. Bangkai itu kan lama-lama kan keluar set, atau kotoran-kotoran atau ulat-ulat. Nah, itu binatang-binatang itu berubah menjadi binatang. Asalnya yaitu kotoran, benda najis yang berubah menjadi hewan, atau binatang. Atau kotoran dalam perut yang mengeluarkan cacing. Ya, terkadang ada seseorang yang kena penyakit cacingan. Dari mana itu cacing? Kan begitu. Ternyata dari kotoran yang ada di dalam perut. Makanya orang itu bisa cacingan akhirnya. Binatang-binatang itu hukumnya mutanajis. Kenapa? Karena keluar dari benda najis. Keluar dari benda najis. Jadi seperti itu. Dan bisa menjadi suci apabila sudah dicuci. Tapi ngapain kita nganu hewan-hewan seperti itu, kan begitu. Tapi ini maksudnya yaitu benda-benda yang najis yang bisa menjadi suci. Ada 3, yaitu yang tadi itu. Khamar berubah menjadi cuka. Kulit bangkai apabila sudah disamak. Kemudian sesuatu yang berubah menjadi hewan, meskipun berasal dari benda yang najis. Ya, tapi dicuci dulu. Nah, sekarang macam-macam najis. Faslun utawi iki iku fasal. An-najasatu thalathun. An-najasatu utawi piro-piro najis thalathun iku telu. Najis itu ada 3 macam. Ya, yang pertama, mughalladzatun, rupane najis mughalladzah. Wa mukhaffafatun, lan najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun, lan najis mutawassitah. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah. Najasatul kalbi wal khinziri iku najise asu wal khinziri lan celeng. Anjing dan babi. Babi jenis apapun, jenis babi hutan, jenis babi peternakan itu ada, yang ternak babi itu ada. Wa far'i ahadihima, lan anak turune salah swijine kalb wal khinzir. Wal mukhaffafatu, lan utawi najis mukhaffafah baulus sabiyyi iku oyoe bocah lanang cilik. Alladzi lam yat'am, kang durung tau mangan sapa sobi ghairal labani ing sakliyane susu. Walam yablughil haulaini, lan durung tumeka sapa sobi haulaini ing umur 2 taun. Wal mutawassitatu, lan utawi najis mutawassitah sairun najasati iku sekarine pira-pira najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu najis mughalladzah, najis yang sangat berat, najis mughalladzah. Najis mughalladzah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian yang nomor 3 yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu najis pertengahan, sedengan. Yang dimaksud dengan najis mughalladzah, al-mughalladzatu najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najisnya anjing dan babi. Jadi najis itu, anjing dan babi itu najis. Makanya kita umat Islam tidak boleh, sangat diharamkan untuk memakan babi. Nggak boleh. Kenapa babi kok nggak boleh dimakan? Babi kan nggak punya baju. Ya, kan nggak punya leher babi itu ya. Nggak punya baju. Wes. Jadi najis mughalladzah yaitu najis anjing dan babi. Makanya sangat diharamkan kita untuk memakan keduanya itu, anjing ataupun babi. Ada nggak manusia yang makan anjing? Ada. Di daerah Cina itu banyak. Di daerah Jepang juga ada. Kemudian di Indonesia, di pasar di golongan di daerah Sulawesi, di situ ada pasar namanya Pasar Tomohon. Itu ada itu. Makan anjing, babi juga dimakan sama mereka.
atau salah satu anak keturunannya di antara salah satu anjing dan babi. Keturunan dari anjing dan babi. Ya, itu najis mughalladh. Ya, makanya jangan sampai kita dekat-dekat dengan anjing atau babi. Najisnya itu berat, najisnya itu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Contohnya najis mukhaffafah yaitu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Najis yaitu yang dinamakan atau contoh daripada najis mukhaffafah yaitu kencingnya bayi laki-laki. Kencingnya bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apapun kecuali susu. Ya. Kemudian umur bayi tersebut nggak sampai 2 tahun. Nah, itu namanya najis mukhaffafah. Kalau najisnya bayi perempuan lain, itu masuk najis mutawassithah. Ya, ternyata setelah diteliti antara kencingnya bayi laki-laki dan bayi perempuan beda. Tidak sama. Lebih najis kencingnya perempuan. Andai kata ada orang laki-laki atau bayi laki-laki kencing terkena besi nggak apa-apa. Karena masih mukhaffaf. Tapi kalau kencingnya perempuan terkena besi itu langsung tayeng. Saking bahayanya. Pesingnya luar biasa. Ya kan? Ini perempuan ini. Itu najis najis mukhaffafah, yaitu najisnya kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu. Kemudian umurnya nggak sampai 2 tahun. Itu najis mukhaffafah. Kemudian wal mutawassithatu sairun najasat, yang dinamakan dengan najis mutawassithah yaitu sairun najasa, seluruh najis selain najis yang di atas itu. Semua najis itu mutawassithah. Berarti yang najisnya anjing dan babi itu masuk najis mughalladzah, bukan mutawassithah. Kemudian najis kencingnya bayi laki-laki, bukan bayi dewasa ya. Saya bayi umur berapa? Umur 40 tahun, bukan bayi itu. Ya. Bayi laki-laki yang umurnya belum nyampe 2 tahun, kemudian belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibu. Ya. Nah, itu termasuk najis mukhaffafah. Selain najis yang 2 itu, hukumnya yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Jadi najis itu ada najis yang ringan, ada najis yang sedang, kemudian ada najis yang berat. Najis yang berat yaitu mughalladzah. Najis yang ringan yaitu mukhaffafah. Najis yang sedang yaitu mutawassithah. Jadi seperti itu. Kalau bayi perempuan bukan. Bayi perempuan masuk najis mutawassithah. Kalau mukhaffafah khusus bayi laki-laki. Khusus bayi laki-laki. Ingat, bayi laki-laki bukan bayi perempuan, enggak ikut bayi perempuan. Karena pesingnya luar biasa. Kemudian termasuk najis mutawassithah diantaranya yaitu air seni anak bayi perempuan. Nah, ini termasuk ini kan? Ya. Air perempuan atau bencong. Meskipun belum mencapai umur 2 tahun. Karena ada seseorang dinamakan banci, itu yang dinamakan banci atau bencong, itu seorang bayi yang memiliki alat kelamin 2. Yang di bawah perempuan, yang di atas laki-laki. Ada begitu. Kemudian nanti bagaimana? Nanti akan dipilih karakternya itu lebih banyak yang mana. Kalau misalnya karakternya itu lebih banyak pada yang perempuan, maka harus dipotong itu di atasnya itu. Tapi kalau karakternya itu lebih banyak menuju ke laki-laki, tapi kemudian berfungsi itu, alat pompanya itu berfungsi, maka yang perempuan itu harus ditutup. Caranya bagaimana? Ya operasi, Pak.
Operasi. Kemudian termasuk najis mutawassithah, ya. Termasuk najis mutawassithah, air seni atau kencingnya bayi laki-laki yang umurnya juga belum mencapai 2 tahun tapi sudah disuapi selain susu ibu. Kan sekarang kan banyak yang seperti itu. Ada bayi masih umur 3 bulan, masih umur 7 bulan, itu kan biasanya kan selain dia itu nyusu, kemudian dia itu kan ya kan dikasih makanan terkadang. Ya biasanya dicampur nasi, dicampur dengan pisang. Jadi seperti itu. Itu masuk najis mutawassithah. Jadi kalau ada bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apapun, yang umurnya belum nyampe 2 bulan, masih masuk najis mukhaffafah. Tapi kalau ada bayi laki-laki umurnya belum nyampe 2 tahun tapi sudah makan makanan, bukan cuma nyusu, itu najisnya masuk najis mutawassithah. Ya. Sampai di sini paham nggak najis? Jadi najis ya. Faslun al-mughalladzatu tatuhuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha. Faslun utawi iki iku fasol. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah. Tatuhuru iku bisa dadi suci apa al-mughalladzah bisa ba'i ghusalatin kalawan 7 pira-pira wasuhan. Bisa ba'i ghusalatin kalawan 7 pira-pira wasuhan. Ba'da izalati ainiha ing dalem sakwise ngelangake bendane mughalladzah. Kahanane mughalladzah atau bendanya itu. Ihdahu makang utawi salah suwijine sab'i ghusalatin 7 basuhan tersebut, maksudnya begitu, biturobin iku kelawan lebu, dicampur dan campur kelawan lebu. Itu najis mughalladzah. Najis mughalladzah itu bisa menjadi suci. Najisnya anjing atau babi itu bisa menjadi suci dengan cara, ini cara menyucikan najis. Kalau misalnya kita dengan tidak sengaja tiba-tiba kita disamperin anjing, kemudian anjing itu menjulurkan lidahnya terkena anggota tubuh kita, itu najis, dan itu masuk najis mughalladzah. Apalagi termasuk najis mughalladzah terkena gigitan anjing, atau babi, misalnya seperti itu masuk, udah terkena najis mughalladzah. Cara menghilangkannya, cara mensucikan najis mughalladzah yaitu dengan cara dibasuh 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Salah satu di antaranya namanya dibasuh berarti pakai air. Kemudian dicampur, salah satunya campuran tersebut dicampur dengan debu. Bukan debu, apa tuh namanya? Pasir atau tanah. Ya, atau tanah. Karena sudah diteliti oleh kedokteran, ya. Para ilmuwan udah meneliti, ternyata jilatan anjing ataupun babi itu mengandung banyak sekali yang namanya cacing pita. Bukan cacing manpita, ya. Cacing pita. Banyak sekali. Makanya dinamakan najisnya najis mughalladzah. Ya. Najis mughalladzah setelah ditelusuri, setelah dilihat, dicek di mikroskop, ternyata tidak bisa hilang hanya dengan air, gak bisa hilang. Walaupun dibasuh sampai 100 kali gak bisa hilang. Ternyata yang bisa menghilangkan yaitu dengan cara dicampur dengan debu, pasir. Ya, dengan pasir baru bisa hilang itu. Kuman-kumannya langsung hilang. Ini kalau misalnya, makanya jangan sekali-kali kita dekat-dekat dengan anjing. Nah, kemudian wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah tatuhuru iku bisa dadi suci apa al mukhaffafah birasyil ma'i kelawan sebab nyipratake banyu alaiha ing atase al mukhaffafah, najis mukhaffafah.
Ma'al ghalabati ing dalam sertane ngelindihake wa izalati ainiha lan ngilangake bendane mukhaffafah. Najis mukhaffafah contohnya tadi yaitu kencingnya bayi laki-laki itu bisa menjadi suci. Makanya mukhaffafah itu termasuk najis yang ringan. Najis mukhaffafah termasuk najis yang ringan. Itu bisa menjadi suci kalau misalnya kita memiliki seorang adik laki-laki, bayi laki-laki, kemudian bayi laki-laki tersebut yaitu kencing. Cara mensucikan tempat tidurnya itu bagaimana? Dengan cara diciprati air. Cukup diperciki air. Itu bisa suci. Gak usah dicuci, disikat, gak usah dipel, gak usah. Cukup diperciki dengan air. Itu untuk najis mukhaffafah. Jadi cara menghilangkan najis mukhaffafah cukup diperciki dengan air. Ya. Kenapa? Karena najisnya nggak berat, najisnya ringan. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu apapun, kemudian umurnya belum nyampe 2 tahun. Itu cukup diperciki dengan air. Ya. Tapi sebelumnya biasanya kalau kencing itu kan ada bendanya kan? Ada kencingnya, ada air kencingnya itu dihilangin dulu. Ya, air kencingnya tadi itu dihilangin dulu. Dihilangin dulu, dibersihin dulu, baru kemudian disucikan. Cara mensucikan yaitu dengan cara diperciki air. Jadi kalau misalnya air kencingnya itu udah nggak ada, ya, udah tinggal bekasnya aja, berarti kita tinggal menciprati air agar tempat itu bisa menjadi suci. Ya. Yes. Kemudian itu najis apa? Cara menghilangkan najis mukhaffafah. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah. Jangan rame. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah tangqasimu iku den bagi apa al mutawassithah ala qismaini ing atase rong bagian. Najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ainiyatun rupane najis ainiyah wa hukmiyatun lan najis hukmiyah. Dan jadi untuk najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan juga yang nomor 2 yaitu najis hukmiyah. Hati-hati ini. Wal ainiyatu lan utawi najis ainiyah allati laha kang iku tetap kedue ainiyah launun utawi werna warihun lan mambu wa ta'mun lan rasa. Fala budda mongko wajib min izalati launiha saking ngelangake warnane allati atau najis ainiyah tadi itu, warihiha lan ambune ainiyah, wa ta'miha lan rasane ainiyah. Yang dimaksud dengan najis ainiyah yaitu allati laha launun, najis yang memiliki warna. Najis yang memiliki warna, yang memiliki bau dan juga yang memiliki rasa. Itu termasuk najis ainiyah. Jadi kalau najis ainiyah itu masih intinya kalau najis ainiyah yaitu bendanya. Paham tidak? Jadi najis ainiyah yaitu bendanya. Karena bendanya di situ ada warna, ada bau dan juga ada rasanya. Jadi yang dimasukkan dengan najis ainiyah itu seperti itu. Ya. Terus kemudian cara menghilangkan najisnya itu bagaimana? Misalnya najis ainiyah misalnya. Ya. Najis ainiyah contoh. Kita punya ayam banyak, kemudian di teras rumah kita di situ ada kotoran ayam. Nah, kotoran ayam itu termasuk najis ainiyah. Kenapa? Karena bendanya masih ada. Ngerti nggak? Itu najis ainiyah karena bendanya masih ada. Dan benda tersebut memiliki warna. Ada warnanya kan? Apa warnanya teman cuy?
Coklat-coklat ya. Krem, krem. Wis. Ya, wis cukup. Itu ada warnanya, kemudian ada baunya. Baunya itu ada. Kemudian juga ada rasa. Berarti mana yang ngerasa? Ya, wis. Itu najis ainiyah. Cara menghilangkan najis ainiyah seperti contohnya tadi itu, ada kotoran binatang, ada kotoran ayam di teras rumah kita, itu masuk najis ainiyah karena bendanya masih ada. Cara menghilangkannya bagaimana? Fala budda min izalati launiha. Harus dihilangkan dulu bendanya itu, diambil dulu. Entah dengan tangan, entah dengan mulut, terserah. Dihilangin dulu, bendanya dihilangin dulu, baru kita ilangin, warnanya dihilangin. Ya, biasanya kan berbekas itu. Ya, dihilangin, kemudian baunya sekiranya hilang. Jadi kalau misalnya ada apa? Ada bekas tempat kotoran ayam di situ. Ya, kita lihat dulu bendanya udah habis. Habis. Warnanya hilang enggak? Hilang. Kemudian baunya hilang enggak? Dilihat baunya hilang. Oh, hilang. Rasanya belum. Tapi perlu enggak dirasain? Enggak perlu. Ya, jadi kalau misalnya warnanya najis dan juga baunya najis itu hilang, berarti tempat itu udah suci. Ya, dihilangin dulu. Ya, jadi dihilangin dulu, bendanya dihilangin dulu sampai hilang semuanya itu. Baunya hilang, warnanya hilang. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah, yang bersifat hukmiyah, najis itu allati iku najis la launa kang ora ana rupa, kang ora ana werna, wala riha lan ora ana mambu, wala ta'ma lan ora ana rasa. Yakfi ka nyukupi ka ing sira jaryul mai apa ngelakake banyu alaiha ing atase hukmiyah. Jadi yang dinamakan dengan najis hukmiyah yaitu najis yang tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa dan juga tidak memiliki bau. Ya, najis yang tidak memiliki bau. Artinya bagaimana? Najis yang tidak ada wujudnya. Najis yang tidak ada wujudnya. Najis tapi najis tapi tidak berwujud, tidak ada wujudnya. Kalau tadi najis ainiyah kan ada wujudnya. Wujudnya seperti gunung, macam-macam. Itu dihilangin dulu. Itu najis ainiyah. Tapi kalau najis hukmiyah, najis yang tidak ada wujudnya. Tidak ada bendanya. Ngerti enggak maksudnya? Ya. Dan juga tidak memiliki bau dan juga tidak memiliki rasa. Contoh misalnya, ketika musim hujan kita memasukkan motor kita masuk ke dalam rumah. Ya, berarti teras kita itu yang terkena bannya tadi itu kan biasanya kan cuma kita pel. Ya, kita lap. Ya. Itu kan berarti kan udah nggak kelihatan lagi tuh. Ya, tapi itu termasuk najis hukmiyah. Kenapa? Karena udah dilewatin apa? Udah dilewatin ban sepeda. Udah dilewatin ban sepeda. Kemudian pas akhirnya kita sapu atau kita lap. Ya, hilang enggak itu? Hilang. Punya bau enggak itu? Ada baunya, cuman kan baunya kan bukan bau najis. Ada rasanya enggak? Ada rasanya, cuman kan enggak ada. Ya. Itu masuk najis hukmiyah. Cara menghilangkannya bagaimana? Cukup dengan mengalirkan air di atas teras tadi itu. Makanya saya kasih contoh kalian kalau misalnya musim hujan teras musola itu kalau misalnya hujan itu kan biasanya kan kecipratan dari tanah. Hujan kecipratan dari tanah. Akhirnya teras itu menjadi kotor. Bahkan terkadang ada ayam yang naik, ada kucing yang naik, ya. Bekas kakinya itu kan kelihatan kan di situ kan, itu najis. Kemudian kita lap. Kalau kita lap berarti kan udah nggak ada bekasnya. Tapi itu masuk najis. Kenapa? Karena belum disucikan. Najis tersebut dinamakan dengan najis hukmiyah.
Karena najisnya nggak kelihatan. Kalau najis ainiyah, najisnya kelihatan. Sampai di sini paham tidak? Jadi kalau najis hukmiyah tadi itu, najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan itu cukup dialirkan dengan air. Alirkan air saja udah hilang. Ngerti nggak maksudnya? Sekarang najis ainiyah. Kita kembali lagi ke najis ainiyah. Najis ainiyah, misalnya di teras kita itu ada kotoran ayam. Kemudian kita ambil, kita ilangin dulu itu ainiyahnya atau bendanya diambil dulu. Karena najis ainiyah itu kan najis yang kelihatan. Bendanya kelihatan, bendanya diambil dulu. Setelah bendanya diambil dulu, hukum daripada tempat itu menjadi najis hukmiyah. Jadi najis ainiyah, kalau misalnya bendanya udah diambil, hukumnya berubah menjadi najis hukmiyah. Baru kita alirkan air, suci udah tempat itu. Apalagi makanya kita hati-hati tempat-tempat sholat kita, ya, tempat-tempat sholat kita itu hati-hati. Takutnya apa? Ada kotoran binatang. Karena di sekitar kita itu banyak hewan-hewan itu. Ya, kotoran cecek itu kan najis, kotoran cecek. Ya kan? Oke, sampai di sini paham nggak? Ini cara mensucikan najis. Kemudian faslun aqallul haidhi yaumun wa lailatun wallahu taala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni.